Salam, Bapak Pendeta. Mohon penjelasan tentang menikah dengan keturunan siapakah anak-anak Adam dan Hawa. Ya, manusia pertama Adam dan Hawa, lalu punya sejumlah anak, terus kawin dengan siapa? Ya tidak bisa tidak, kawin sesama mereka sendiri, saudara-saudara sendiri. Itu kan yang seringkali juga ditanyakan oleh orang. Kalau Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel, lalu Kain bunuh Habel, berarti manusia tinggal 3, yaitu Adam, Hawa, dan Kain. Tapi Kejadian pasal 4 ayat yang ke-16 dikatakan, 17 dikatakan bahwa lalu Kain bersetubuh dengan istrinya. Lalu seringkali ditanyakan, istrinya Kain dari mana? Nah, untuk menjawab itu banyak teori diberikan. Salah satunya adalah ada yang mengatakan bahwa sebenarnya manusia sebelum Adam itu sudah ada. Jadi Adam bukan manusia pertama, tapi Adam itu adalah manusia yang diciptakan di Kejadian 2. Karena toh di manusia di Kejadian 1 kan tidak disebut nama Adam. Adam baru muncul di Kejadian 2. Jadi di Kejadian 2 itulah Adam dan Hawa. Tapi Kejadian 1 Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu bukan Adam dan Hawa. Terus siapa? Lalu itu namanya sepasang manusia purba. Jadi sepasang manusia purba itu juga sudah berkembang biak. Lalu diciptakan juga Adam dan Hawa. Jadi dari mana setelah Kain bunuh Habel kan Kain takut. Jangan-jangan ada orang yang ketemu saya dan bunuh saya. Kain takut sama siapa? Nah, dibilang bahwa takut dengan keturunan manusia purba itu. Kain dapat istri dari mana? Ya keturunan manusia purba. Nah, itu teorinya begitu. Tapi lemah sekali pandangan seperti itu. Karena 1 Korintus 15 secara eksplisit mengatakan manusia pertama itu Adam. Jadi menurut saya tidak bisa tidak bahwa terjadilah kawin-mawin di antara anak-anak dari Adam. Dan ingat bahwa Adam dan Hawa bukan hanya punya anak 2. Kain dan Habel, tidak. Baca Kejadian pasal 5 ayat yang ke-4 itu kan dia punya anak banyak, laki-laki dan perempuan. Pastilah telah terjadi kawin-mawin di antara anak-anak Adam. Loh, apakah itu tidak dosa? Kalau di dalam zaman Musa itu memang dilarang. Di dalam imamat itu dilarang untuk kawin dengan saudara sendiri. Tapi kan zamannya Adam dan Hawa itu kan belum ada hukum Musa. Hukum Musa kan baru turun kemudian. Kalau baru turun kemudian kan tidak bisa dijadikan alasan untuk menyalahkan apa yang terjadi pada waktu lampau. Kita juga lihat ya bahwa sampai generasi Abraham pun itu masih terlihat bahwa mereka walaupun tidak saudara kandung persis, tapi tetap ada perkawinan antar saudara. Di mana Abraham kawin dengan Sarah itu kan setengah saudara. Ya. Terus siapa lagi? Ishak itu juga mengawini anak saudaranya Abraham kan. Lalu Yakub juga itu mengawini 2 anak dari pamannya Laban, yaitu Lea dan Rahel itu. Jadi kelihatannya pada zaman itu memang terjadi kawin-mawin antar saudara dekat itu biasa, karena mungkin manusia memang masih sedikit. Tapi belakangan setelah manusia berkembang biak tambah banyak pada zaman Musa itu, lalu diturunkanlah firman kepada Musa untuk melarang perkawinan yang sangat dekat atau perkawinan-perkawinan sedara seperti itu. Jadi zaman itu bukan dosa. Kalau kita lakukan sekarang ya dosa lah. Ya.